Selamat pagi, Pak Wibawanto yang terhormat. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang telah saya pelajari selama masa perkuliahan. Pertama, dari 3 video materi yang telah diberikan, yaitu video pertama, di mana Brimmer itu membuka diskusi dengan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang mengendalikan dunia. Nah, di sini tuh dia menjelaskan bahwa jawabannya itu tidak lagi sederhana seperti di masa lalu, di mana ketika dunia terbagi antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, lalu adanya perubahan dinamika kekuatan global di mana di masa lalu itu dunia dibagi menjadi dua kekuatan besar. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan super. Sekitar 15 tahun yang lalu muncul kompleksitas baru, di mana negara-negara lain juga mulai mendapatkan kekuatan dan bisa mengabaikan aturan-aturan yang tidak mereka sukai dari negara-negara yang memimpin seperti Amerika Serikat. Lalu ada 3 faktor utama karena terjadinya perubahan. Pertama, adanya ketidakstabilan Rusia, di mana Rusia merasa diabaikan dan marah karena tidak dilibatkan dalam institusi-institusi barat setelah Perang Dingin. Lalu yang kedua adalah kebangkitan China, di mana China bergabung dengan institusi yang dipimpin oleh AS dengan harapan akan menjadi lebih mirip dengan Amerika, tetapi tetap mempertahankan identitasnya sebagai negara China. Lalu adanya kekecewaan warga negara Amerika Serikat, di mana banyak warga negara AS dan negara demokrasi kaya lainnya merasa tertinggal akibat globalisasi yang menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan pemimpin mereka. Lalu Brimmer juga menegaskan bahwa saat ini kita hidup di dalam dunia tanpa kepemimpinan global yang jelas. Namun dia percaya bahwa keadaan ini tidak akan bertahan lama. Lalu ada 3 sistem global yang berbeda, di mana Brimmer memprediksi bahwa ke depan akan ada 3 sistem global, yaitu pertama sistem keamanan global, di mana dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutunya, di mana AS adalah satu-satunya negara yang dapat mengerahkan militer ke seluruh dunia. Lalu yang kedua, sistem ekonomi global, di mana merupakan sistem multipolar di mana AS dan China saling bergantung secara ekonomi. Hubungan dagang antara keduanya berbeda pada titik tertinggi dalam sejarah. Lalu yang ketiga ada sistem digital, di mana dikuasai oleh perusahaan teknologi bukan oleh pemerintah. Namun perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan besar dalam menentukan informasi dan identitas individu. Lalu Brimmer mengakhiri presentasinya dengan beberapa pertanyaan kritis mengenai tanggung jawab perusahaan teknologi dalam menghadapi tantangan global. Lalu selanjutnya di dalam video yang kedua itu menjelaskan di mana video ini itu menyoroti bagaimana China telah menjadi kekuatan utama dalam dunia cyber, terlibat dalam berbagai serangan yang ditunjukkan untuk mencuri informasi dan rahasia industri di perusahaan seluruh dunia. Nah, serangan itu tidak hanya terbatas pada sektor swasta lagi, tetapi juga mencakup lembaga pemerintah. China ini berambisi untuk menjadi kekuatan dominan global pada tahun 2049 kelak. Dan bagian dari strategi tersebut melibatkan peningkatan kemampuan teknologi dan militer melalui pencurian data. Dan video ini tuh mencatat bahwa serangan cyber oleh China seringkali dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan geopolitik. Amerika Serikat juga telah mengambil langkah-langkah ofensif untuk mengidentifikasi dan menuntut para pelaku serangan cyber dari China, termasuk mengungkap nama-nama hacker yang terlihat. Namun, Eropa berada dalam posisi sulit antara mempertahankan hubungan ekonomi dengan China dan merespon ancaman cyber yang meningkat. Meskipun ada upaya untuk menuntut hacker Cina, banyak dari mereka yang tetap berada di dalam negeri membuat penegakan hukum menjadi tantangan besar. Di mana video ini menunjukkan bahwa meskipun ada perjanjian antara AS dan China untuk menghentikan pencurian data, serangan terus
berlanjut tanpa adanya mekanisme penegakan yang efektif. Video ini menyampaikan bahwa dunia ini berada dalam era baru di mana serangan cyber menjadi bagian integral dari konflik internasional. Dengan meningkatnya ketegangan antara kekuatan besar, penting bagi negara-negara untuk mengembangkan strategi keamanan cyber yang lebih kuat untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Lalu ada di video ketiga itu membahas tentang Mershimer, yang dimana dia menjelaskan bahwa dunia ini saat ini tuh telah kembali ke era multipolar, dimana ada ketiga kekuatan besar yaitu Amerika Serikat, China, dan Rusia, dimana berada dalam persaingan yang sangat ketat dan intens. Ini menandai berakhirnya periode unipolar yang didominasi oleh Amerika Serikat setelah Perang Dingin. Lalu dia juga menekankan bahwa perang ini sekarang sudah jadi fitur dominan dalam politik internasional. Mershimer berargumen bahwa meskipun tidak selalu berada dalam keadaan perang, negara-negara besar selalu terlibat dalam kompetisi keamanan yang dapat memicu konflik bersenjata tersebut. Lalu Mershimer juga mengutip Karl von Clausewitz, yang dimana ia menyatakan bahwa perang adalah ekstensi dari politik dengan cara lain, di mana negara-negara itu cenderung berperang ketika mereka percaya itu adalah kepentingan nasional mereka, terlepas dari norma atau moral dan hukum internasional. Dia juga membahas tentang kecenderungan eskalasi dalam konflik modern, di mana pertimbangan militer seringkali mengambil alih pertimbangan politik setelah perang dimulai. Ini menjadi sangat berbahaya terutama di era nuklir ya, di mana konflik dapat dengan cepat meningkat menjadi perang total. Lalu Mershimer juga menggarisbawahi meskipun ada usaha untuk menghapuskan perang dari sistem internasional, hal tersebut tidak mungkin tercapai karena sifat dasar politik itu dan struktur anarkis dari sistem internasional. Ketidakadaan otoritas yang lebih tinggi membuat negara-negara tidak dapat menghindari konflik. Keseluruhan kuliah ini memberikan perspektif realistis tentang bagaimana perang dan politik saling terkait dalam konteks hubungan internasional saat ini, serta tantangan yang dihadapi oleh negara-negara besar dalam mengelola persaingan dan potensi politik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang telah dijelaskan di keamanan internasional, yaitu ada beberapa topik. Pertama adalah national security, di mana keamanan nasional ini itu merupakan konsep fundamental yang melintasi batas-batas sederhana pertahanan militer, di mana ia adalah sistem komprehensif yang melindungi kedaulatan, kepentingan strategis, dan warga negara dari berbagai ancaman kompleks baik internal maupun eksternal. Nah, konsep ini tuh juga mencakup upaya sistematis untuk menjaga integritas wilayah, sistem pemerintah, infrastruktur kritis, dan hak-hak fundamental warga negara. Dalam konteks modern, keamanan nasional bukan sekedar kemampuan militer, melainkan pendekatan multidimensional yang melibatkan diplomasi, ekonomi, teknologi, dan instrumen kekuasaan negara lainnya, yang mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan merespon ancaman yang terus berevolusi, mulai dari konflik bersenjata tradisional hingga perang cyber dan terorisme lintas batas. Nah, karakteristik utama keamanan nasional adalah fleksibilitas dan kemampuan adaptasi. Sistem ini juga harus mampu mengantisipasi dari merespon tantangan selalu berubah, mulai dari ancaman militer, konvensional, hingga gangguan ekonomi. Nah, krisis lingkungan dan konflik ideologis. Dan yang selanjutnya ada topik grand strategy, di mana merancang strategi keamanan nasional. Grand strategy merupakan kerangka konseptual tertinggi dalam perencanaan keamanan nasional, yang merancang bagaimana sebuah negara akan menggunakan seluruh sumber daya dan kapabilitasnya untuk mencapai kepentingan strategis. Ini tuh bukan sekadar rancangan militer, melainkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan diplomasi, informasi militer, dan instrumen ekonomi dalam satu visi strategis yang koheren.
Nah, implementasi Grand Strategy memerlukan pemahaman mendalam tentang lingkungan strategi global, identifikasi ancaman dan peluang, serta kemampuan untuk merencanakan dan beradaptasi dalam jangka panjang. Nah, setiap instrumen kekuasaan nasional, diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi itu harus dikoordinasikan secara cermat untuk mencapai tujuan nasional yang benar. Nah, diplomasi juga berperan membangun kehubungan internasional, menyelesaikan konflik melalui negosiasi, instrumen informasi, mengelola narasi strategis, dan pertukaran informasi. Kekuatan militer menyediakan kemampuan deterensi dan pertahanan, sementara instrumen ekonomi memungkinkan negara mempengaruhi dinamika global melalui perdagangan, investasi, dan kebijakan ekonomi strategis. Lalu selanjutnya ada tentang keamanan manusia, di mana konsep keamanan manusia itu mengalihkan fokus dari keamanan negara menjadi keamanan individu, di mana menempatkan martabat dan kesejahteraan manusia sebagai pusat perhatian, dan ia melampaui pendekatan tradisional yang hanya melihat keamanan dari perspektif pertahanan dan kedaulatan negara, dan sebaliknya memperhatikan kondisi real yang mempengaruhi kehidupan manusia. Keamanan manusia mencakup berbagai dimensi, termasuk keamanan ekonomi yang menjamin akses terhadap pekerjaan dan pendapatan, lalu yang melindungi dari bencana dan perubahan iklim, lalu menjamin akses dan perlindungan digital, keamanan sumber daya yang menjamin akses air dan energi, keamanan pangan yang memastikan distribusi makanan bergizi, serta keamanan kesehatan yang menjamin akses layanan kesehatan berkualitas. Nah, pendekatan komprehensif ini mengakui bahwa ancaman terhadap manusia itu tidak selalu bersifat militer, tetapi dapat berubah kemiskinan, diskriminasi, ketidaksetaraan, bencana lingkungan, atau keterbatasan akses terhadap sumber daya dasar. Oleh karena itu, keamanan masyarakat upaya lintas sektor untuk melindungi dan memberdayakan individu. Lalu selanjutnya ada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, di mana penegakan hukum dan keamanan dalam negeri itu merupakan sistem kompleks yang dirancang untuk melindungi masyarakat, menegakkan aturan hukum, dan mencegah serta menangani ancaman internal, di mana sistem ini tuh melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, badan intelijen, sistem peradilan, dan unit penanganan darurat yang bekerja secara terkoordinasi. Fokus utamanya itu untuk mencegah kejahatan, penindakan pelaku kriminal, perlindungan masyarakat, dan menjaga ketertiban umum. Nah, ini tuh mencakup tidak hanya respon terhadap tindak pidana, tetapi juga upaya preventif melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan intervensi sosial yang tepat. Dalam konteks modern, penegakan hukum dan keamanan dalam negeri semakin kompleks dengan munculnya ancaman baru seperti kejahatan cyber, terorisme, dan kejahatan lintas batas. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan adaptif yang mampu memanfaatkan teknologi canggih, kerjasama antar institusi, dan strategi intelijen yang canggih. Lalu selanjutnya ada pertahanan nasional kontemporer, di mana pertahanan nasional konteks keamanan internasional kontemporer telah berevolusi menjadi sistem yang jauh lebih kompleks dan dinamis dibandingkan dekade sebelumnya, di mana ia tidak lagi sekedar kekuatan militer konvensional, melainkan ekosistem pertahanan yang terintegrasi, memanfaatkan teknologi canggih, intelijen strategis, dan kerjasama internasional, di mana karakteristik utamanya adalah fleksibilitas dalam merespon ancaman yang semakin beragam, mulai dari konflik bersenjata tradisional hingga perang hibrid yang melibatkan dimensi cyber, ekonomi, dan informasi. Pertahanan nasional modern masyarakat kemampuan untuk melakukan deterensi, deteksi dini, dan respon cepat terhadap berbagai bentuk ancaman. Nah, teknologi juga memainkan peran sentral dalam arsitektur pertahanan kontemporer, di mana kecerdasan buatan, sistem drone, pertahanan cyber, dan teknologi canggih lainnya telah mengubah cara negara memahami dan menghadapi ancaman keamanan. Yang terakhir ada topik keamanan cyber dan terorisme, di mana keamanan cyber dan terorisme itu merupakan dua ancaman yang kompleks yang
mendefinisikan lanskap keamanan global abad ke-21, di mana keamanan cyber fokus pada perlindungan sistem, jaringan, dan program dari serangan digital yang semakin canggih, di mana sementara terorisme telah berevolusi dengan memanfaatkan teknologi untuk propaganda, rekrutmen, dan koordinasi. Nah, ancaman cyber mencakup serangan yang melumpuhkan infrastruktur kritis, mencuri data sensitif, atau memanipulasi sistem informasi. Nah, sementara itu terorisme modern menggunakan platform digital untuk menyebarkan ideologi, merekrut anggota, dan merencanakan aksi dari jarak jauh. Nah, keduanya ini tuh membutuhkan strategi pertahanan yang komprehensif, melibatkan teknologi kecanggihan tinggi, intelijen strategis, kerjasama internasional, dan edukasi masyarakat. Di mana pendekatan efektif terhadap kedua ancaman ini, masyarakat, kolaborasi global, investasi dalam teknologi keamanan, pengembangan kemampuan intelijen, dan upaya berkelanjutan untuk memahami dan mengantisipasi evolusi metode ancaman. Sekian materi pemaparan dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.